Hujan deras mengguyur kota itu malam itu, menciptakan atmosfer yang suram di sebuah rumah sederhana yang terletak di pinggir jalan. Lina, dengan wajah pucat dan air mata yang mengalir, berdiri di depan pintu, menatap foto suaminya, Arif, yang kini terbaring di rumah sakit. Di balik kesedihan itu, nampak Lina sudah menatap masa depannya. Di sisi lain menantu yang kurang ajar yaitu Arif sudah memulai rencana busuknya. Arif menyusun strategi untuk melampiaskan nafsunya. Ibu mertua yang sudah ditinggal oleh suaminya akhirnya pun terpaksa melakukan hubungan yang terlarang. Ayo kita simak cerita selanjutnya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel Mamah Salsa ini. Like dan komen. Terima kasih semuanya. Mari kita simak bersama-sama kelanjutannya. Pada suatu pagi yang cerah, rumah sederhana milik Pak Iwan dan Ibu Siti dipenuhi dengan suara tawa dan canda. Hari itu adalah hari yang sangat istimewa bagi keluarga mereka. Hari pernikahan anak mereka, Arif, yang baru saja menikah dengan seorang wanita bernama Lina. Rumah yang biasanya sunyi kini dipenuhi oleh tamu yang datang untuk merayakan kebahagiaan mereka. Arif dan Lina baru saja memulai hidup baru mereka di rumah yang terletak tidak jauh dari rumah orang tuanya. Ibu Siti, meskipun usianya sudah tidak muda lagi, tetap tampak ceria dan penuh semangat. Ia mempersiapkan segala sesuatunya dengan penuh perhatian, memastikan tamu merasa nyaman. Matanya tak lepas dari Lina, menantu pertamanya yang baru saja datang ke dalam kehidupan keluarga mereka. Ibu Siti sangat bersemangat menyambut Lina, meski di hati kecilnya ada sedikit kecemasan. Ia tahu, menjadi menantu tidak selalu mudah. Apalagi jika harus tinggal bersama orang tua suami. Sementara itu, Lina tampak sedikit canggung di tengah keramaian. Ia jarang bergaul dengan banyak orang, apalagi berada di tengah keluarga besar yang sangat hangat seperti ini. Sejak pernikahan mereka, ia merasa ada jarak antara dirinya dengan keluarga suaminya. Ia lebih suka menghabiskan waktu sendiri dan merasa sedikit tertekan dengan banyaknya perhatian yang diberikan oleh Ibu Siti. Lina, makan dulu, nak. Ibu buatkan sayur asam kesukaanmu. Ibu Siti menyapa dengan lembut. Lina tersenyum tipis, merasa sedikit terkejut dengan perhatian tersebut. Namun, ia memilih untuk tidak terlalu menanggapinya. Ah, tidak usah repot-repot, Bu. Saya sudah makan kok, jawab Lina, sedikit canggung. Ibu Siti yang mendengar jawaban tersebut hanya tersenyum, meskipun hatinya sedikit terluka. Ia tidak ingin memaksa, tapi sebagai seorang ibu, ia hanya ingin membuat menantunya merasa diterima. Jangan khawatir, Lina. Makanan ini tidak akan membuatmu gemuk kok. Hehe, kata Ibu Siti sambil tertawa kecil, berharap Lina bisa merasa lebih nyaman. Namun, Lina hanya mengangguk tanpa banyak bicara. Ia merasa sedikit tidak nyaman dengan perhatian berlebihan yang diberikan. Bagi Lina, orang tua suaminya tampak terlalu peduli padanya. Ia lebih suka mengurus dirinya sendiri, tanpa harus dibantu atau dikasihani. Terima kasih, Bu. Tapi saya baik-baik saja, jawab Lina lagi, kali ini agak kaku. Ibu Siti merasa sedikit bingung, tetapi ia tetap sabar. Tidak apa-apa, nak. Kalau lapar, ibu selalu ada untukmu. Arif, yang melihat interaksi itu dari jauh, merasa sedikit khawatir. Ia tahu, Lina mungkin belum terlalu terbiasa dengan kebiasaan keluarganya. Namun, ia berharap bahwa ibu dan istrinya bisa cepat akrab. Saat acara pernikahan usai, dan para tamu mulai pulang, Lina dan Arif akhirnya kembali ke rumah mereka. Rumah itu terasa lebih sepi dan tenang, namun Lina merasa sedikit tertekan. Ia menyadari
Kehidupannya yang baru saja dimulai dengan Arif, kini juga melibatkan Ibu Siti, yang tentunya akan sering hadir dalam kehidupan mereka. "Sayang, kamu baik-baik saja?" Arif bertanya, sedikit khawatir melihat Lina yang terdiam setelah acara selesai. Lina hanya mengangguk, meskipun ekspresinya tidak sepenuhnya bahagia. "Aku cuma capek, Arif. Rasanya banyak yang harus dihadapi," jawabnya pelan, sambil menatap keluar jendela. Arif mengerti bahwa ini adalah transisi yang besar bagi Lina, namun ia berharap agar istrinya bisa lebih terbuka kepada keluarganya. Beberapa hari kemudian, Lina mulai merasakan perbedaan dalam rutinitas barunya. Pagi-pagi sekali, Ibu Siti datang ke rumah mereka dengan membawa berbagai bahan masakan untuk membuat sarapan. Lina, yang sedang bersiap-siap untuk berangkat ke tempat kerjanya, merasa sedikit terkejut melihat kedatangan Ibu Siti. "Selamat pagi, Nak. Ibu bawa bahan-bahan untuk buat sarapan. Tadi pagi Ibu beli ikan segar. Pasti enak banget," ucap Ibu Siti sambil tersenyum lebar. Lina yang sedang terburu-buru hanya mengangguk, tanpa banyak berkata. "Terima kasih, Bu. Tapi aku sudah sarapan, kok," jawabnya sambil merapikan tas dan siap-siap keluar. Ibu Siti, yang merasa sedikit bingung, tidak langsung pergi. Ia memandang Lina dengan penuh perhatian, mencoba mencari cara untuk bisa lebih dekat dengannya. "Tak apa-apa, Lina. Kalau nanti lapar, jangan ragu untuk bilang. Ibu kan selalu di sini untuk bantu." Lina menatap ibu mertuanya dengan pandangan yang sedikit dingin, meskipun ia berusaha tersenyum. "Iya, Bu. Terima kasih." Setelah beberapa detik hening, Lina akhirnya berpamitan dan segera keluar untuk bekerja, meninggalkan Ibu Siti yang masih berdiri di pintu dengan sedikit kecewa. Sore harinya, Arif pulang lebih awal dan duduk di meja makan. Ia memperhatikan wajah Lina yang tampak lelah dan cemas. Arif merasa ada yang tidak beres, tapi ia tidak tahu bagaimana cara membicarakannya. "Lina, kamu pasti lelah kan? Baru beberapa hari tinggal di sini, tapi kenapa kelihatannya seperti ada yang mengganjal?" tanya Arif dengan suara lembut. Lina menghela napas panjang, sebelum akhirnya ia mengungkapkan perasaannya. "Aku nggak suka, Arif. Ibu mertuamu itu terlalu mengatur. Semua yang aku lakukan, dia pasti ikut campur. Aku merasa canggung, dan seperti tidak punya ruang untuk diri sendiri." Arif terdiam, mencoba memahami apa yang dirasakan Lina. "Ibu memang begitu, Lina. Dia hanya ingin membantu. Kamu harusnya sabar, mereka ingin kamu merasa diterima di sini." Namun, Lina merasa kesal. "Tapi aku bukan anak kecil, Arif. Aku bisa mengurus diriku sendiri tanpa harus diajari terus-menerus. Aku merasa seperti tidak punya privasi." Arif mengerti, namun ia juga merasa dilema. "Aku tahu, sayang. Tapi ibu mertuamu itu sudah berusaha sebaik mungkin. Cobalah sedikit lebih terbuka. Aku tahu itu sulit, tapi kita harus coba untuk lebih sabar." Lina menatap suaminya dengan sedikit kesal, namun ia akhirnya mengangguk pelan, meskipun hatinya masih penuh kebimbangan. Ia tahu, hubungannya dengan Ibu Siti tidak akan bisa berubah dalam semalam. Tapi ia berharap suatu saat bisa menemukan jalan tengah. Malam itu, setelah perbincangan dengan Arif, Lina duduk termenung di kamar. Ia mengingat kembali semua kebaikan Ibu Siti, meski terkadang terasa mengganggu. Ia merasa bingung, karena meskipun Ibu Siti tampaknya begitu baik dan perhatian, ia juga merasa tertekan. "Lina, kamu harus belajar untuk menerima kebaikan orang lain, meskipun itu terasa sulit,"
pikir Lina dalam hati, berusaha memberi pengertian pada dirinya sendiri. Namun, satu hal yang ia sadari, hubungan dengan ibu mertuanya akan sangat bergantung pada kesabaran dan pemahaman. Seiring berjalannya waktu, ia berharap bisa lebih membuka diri. Hari-hari berlalu sejak kedatangan Lina di rumah suaminya, Arif. Meskipun ia mencoba untuk menyesuaikan diri, ketegangan antara Lina dan Ibu Siti semakin terasa. Setiap kali mereka berada di rumah bersama, suasana canggung selalu menyelimuti. Lina merasa semakin tertekan oleh perhatian Ibu Siti yang menurutnya berlebihan, sementara Ibu Siti merasa Lina terlalu dingin dan kurang terbuka. Pagi itu, seperti biasa, Ibu Siti datang membawa bahan-bahan untuk memasak sarapan. Namun, kali ini ada yang berbeda. Lina, yang sedang terburu-buru ingin pergi bekerja, merasa kesal dengan kedatangan ibunya Arif yang tampaknya selalu datang lebih awal dari yang diinginkan. "Lina, ibu bawa sayur sop ini. Pasti kamu suka," ucap Ibu Siti dengan senyum lebar, sambil menunjukkan bahan-bahan yang dibawanya. Lina, yang sedang merapikan tas dan mencari kunci mobil, hanya melirik sebentar, kemudian menjawab dengan nada sedikit kaku, "Bu, saya sudah sarapan tadi pagi. Nggak usah repot-repot bawa makanan lagi." Ibu Siti, yang awalnya tersenyum, sedikit terdiam. Ia bisa melihat ada sesuatu yang mengganjal di hati Lina. Namun, Ibu Siti berusaha untuk tidak menunjukkan kekecewaannya. "Tapi sayang, sop ini enak sekali, loh. Nanti kalau lapar, bisa dimakan nanti." Ibu Siti berusaha meyakinkan Lina dengan lembut. Lina menoleh, matanya sedikit menghindar. "Ibu, saya benar-benar nggak lapar." "Terima kasih," jawabnya, suaranya sedikit lebih tegas. Ibu Siti merasa sedikit terluka, tetapi ia mencoba untuk bersikap sabar. "Kalau begitu, nanti ibu taruh saja di kulkas. Semoga nanti kamu mau mencobanya," kata Ibu Siti sambil meletakkan bahan-bahan itu di meja. Lina hanya mengangguk, tetapi hatinya semakin tergerus dengan sikap Ibu Siti yang selalu tampak ingin mengatur segalanya. Setelah berpamitan dengan Ibu Siti, Lina cepat-cepat keluar rumah menuju mobilnya. "Kenapa sih? Ibu Siti itu nggak bisa sedikit mengerti kalau aku juga butuh ruang sendiri," pikir Lina sambil mengemudi. Sore harinya, saat Lina dan Arif duduk di meja makan, suasana semakin terasa canggung. Lina yang sudah pulang lebih dulu dari kantor, tampak lelah. Sementara Arif baru pulang dari pekerjaannya. "Sayang, hari ini kamu kelihatan lelah banget. Ada apa?" tanya Arif, mencoba membuka percakapan. Lina menghela napas panjang. "Aku merasa hidupku nggak punya ruang, Arif. Ibu mertuamu itu selalu ada di sini, seolah-olah nggak bisa lepas dari aku. Setiap kali aku mencoba untuk melakukan sesuatu sendiri, selalu ada saja yang ingin diatur." Arif terdiam sejenak. Ia mengerti bahwa Lina merasa tertekan, tapi ia juga tahu betapa besar kasih sayang Ibu Siti terhadap mereka. "Aku tahu itu sulit, sayang. Tapi ibu hanya ingin membantu. Kamu tahu sendiri, kan? Ibu suka sekali memasak, dan dia merasa bahagia bisa berbagi itu dengan kita," ujar Arif dengan suara lembut. Lina merasa sedikit kesal. "Aku tahu, tapi itu bukan berarti dia bisa terus-menerus ikut campur dalam semua hal. Dia selalu membawa makanan, mengatur ini dan itu, seolah-olah aku nggak bisa mengurus diri sendiri." Arif menatap Lina dengan serius, mencoba mencari cara untuk menyelesaikan masalah ini. "Lina, aku tahu kamu merasa nggak nyaman. Tapi kamu harus sabar sedikit, ya? Ibu itu sudah tua, dan dia ingin memberikan yang terbaik untuk kita.
Mungkin kalau kamu lebih terbuka padanya, dia nggak akan merasa perlu untuk terus ikut campur. Lina memandang Arif dengan tatapan sedikit bingung. Aku sudah mencoba, Arif. Tapi rasanya seperti aku nggak punya privasi sama sekali. Arif menggenggam tangan Lina. Aku tahu ini sulit, tapi kita harus mencoba untuk saling mengerti. Ibu itu orang baik, dia nggak akan mengganggu kita kalau kita nggak memberi kesempatan untuk saling mengenal lebih baik. Lina terdiam. Dalam hatinya, ia tahu Arif benar. Namun, ia merasa terbebani dengan perhatian yang diberikan Ibu Siti. Ia berjuang keras untuk mencoba membuka diri, tetapi semakin ia mencoba, semakin ia merasa seperti berada di bawah tekanan. Keesokan harinya, Lina kembali merasa cemas. Pagi-pagi, Ibu Siti datang lagi, kali ini dengan membawa pakaian yang sudah dicuci dan disetrika. Lina yang sedang bersiap untuk bekerja, merasa terkejut. Ini pakaianmu, Lina. Ibu sudah setrika semuanya. Supaya kamu nggak perlu repot-repot, kata Ibu Siti sambil tersenyum. Lina terdiam sejenak, matanya yang semula tertuju pada tas yang akan dibawanya ke kantor, kini beralih ke pakaian yang sudah disiapkan Ibu Siti. Bu, saya bisa mengurus pakaian saya sendiri, jawabnya, kali ini sedikit lebih keras. Ibu Siti tampak kaget dengan jawaban Lina yang terasa lebih tajam. Ibu hanya ingin membantu, Nak. Kalau kamu nggak suka, Ibu bisa berhenti melakukannya, jawab Ibu Siti, wajahnya menunjukkan sedikit kekecewaan. Lina merasa sedikit bersalah setelah melihat ekspresi Ibu Siti. Namun, ia merasa kesal karena ibunya Arif itu selalu menganggapnya tidak mampu mengurus diri sendiri. Aku nggak bilang begitu, Bu. Tapi tolong, beri aku sedikit ruang untuk melakukan hal-hal sendiri, kata Lina, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Ibu Siti mengangguk pelan, meskipun ia merasa hati kecilnya terluka. Baik, Lina. Ibu akan mencoba untuk lebih sabar. Tapi kalau ada apa-apa, Ibu selalu siap membantu. Setelah itu, Lina bergegas pergi tanpa menunggu lebih lama lagi. Ia merasa tertekan, namun juga bingung. Di satu sisi, ia tahu Ibu Siti hanya ingin membantu, tapi di sisi lain, ia merasa terlalu banyak diatur. Sore harinya, Arif kembali bertanya tentang perasaannya. Lina, tadi pagi gimana? Apa kamu baik-baik saja? Lina duduk di sofa, merenung sejenak. Aku cuma bingung, Arif. Ibu mertuamu itu baik, tapi dia terlalu peduli. Aku jadi merasa nggak punya ruang sendiri. Arif duduk di samping Lina dan menggenggam tangannya. Sayang, Ibu hanya ingin kita bahagia. Kadang, cara orang tua menunjukkan kasih sayang memang berbeda-beda. Ibu selalu ingin dekat dengan kita, dan dia nggak tahu bagaimana cara menyeimbangkannya. Mungkin dia perlu sedikit waktu untuk memahami kamu juga. Lina menghela napas panjang. Aku tahu, Arif. Tapi aku juga butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Semua ini terlalu cepat, dan aku merasa seperti ada yang mengatur hidupku. Arif menatap Lina dengan penuh pengertian. Aku mengerti. Tapi percayalah, kita bisa melaluinya bersama. Ibu juga akan belajar, sama seperti kamu. Semua butuh proses, Lina. Lina menatap Arif dan mengangguk pelan. Aku akan coba, Arif. Aku akan coba lebih sabar. Beberapa minggu setelah ketegangan yang semakin meningkat antara Lina dan Ibu Siti, situasi di rumah mulai terasa sedikit lebih tenang. Lina berusaha untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya,
meskipun ia masih merasa ada jarak dengan ibu mertuanya. Namun, Ibu Siti tetap menunjukkan perhatian yang tulus, meski seringkali Lina merasa tertekan. Suatu hari, saat Arif sedang bekerja, Lina mendapati dirinya terjebak dalam masalah pribadi yang cukup besar. Lina baru saja mendapat kabar buruk dari kantor tempatnya bekerja. Proyek besar yang selama ini ia kerjakan mengalami kegagalan besar. Tidak hanya itu, hubungan dengan rekan kerjanya juga mulai renggang karena kesalahan yang tak terhindarkan. Lina merasa kecewa dan frustasi, tetapi ia tidak tahu harus bercerita kepada siapa. Saat itu, pikirannya kembali kepada Ibu Siti, sosok yang selama ini mencoba memberikan perhatian dan saran kepadanya. Meskipun selalu ada rasa canggung, Lina merasa mungkin ini saatnya untuk mencoba membuka diri. Siang itu, Ibu Siti datang seperti biasa dengan membawa bahan makanan segar dan senyum lebar di wajahnya. "Lina, Ibu bawa ikan segar dari pasar. Ibu mau masak gulai ikan kesukaan kamu," ucapnya dengan semangat. Lina yang baru saja selesai menangis di kamarnya, merasa kelelahan. Namun, saat melihat Ibu Siti, ia merasa ada sesuatu yang bisa dia coba. Dengan langkah pelan, Lina mendekati Ibu Siti yang sedang sibuk di dapur. "Ibu, aku butuh bicara," kata Lina dengan suara pelan. Ibu Siti menoleh dan tersenyum lembut. "Tentu, Nak. Ada apa? Kamu kelihatan lelah sekali. Coba duduk dulu, Ibu buatkan teh hangat untukmu." Lina duduk di kursi, menatap tangan Ibu Siti yang sedang mengaduk masakan. Ada rasa canggung yang masih terasa, tetapi kali ini Lina merasa sedikit lebih terbuka. Aku baru saja mendapat kabar buruk dari kantor, Bu. Proyek yang aku kerjakan gagal total. Semua yang aku usahakan berbulan-bulan sia-sia begitu saja." Suara Lina tercekat dan matanya mulai berkaca-kaca. Ibu Siti berhenti sejenak, menatap Lina dengan penuh perhatian. Ia tahu betul betapa kerasnya Lina bekerja, dan ia bisa merasakan betapa besarnya kekecewaan yang dirasakan menantunya. Dengan sabar, Ibu Siti mendekat dan duduk di samping Lina. "Aku tahu kamu sangat berusaha, Nak. Tidak ada yang salah dengan usaha yang kamu lakukan. Kadang-kadang, kegagalan itu datang untuk memberi kita pelajaran. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita bangkit lagi setelah jatuh," kata Ibu Siti dengan lembut, mencoba memberikan dukungan. Lina menatap ibu mertuanya dengan mata yang mulai berlinang air mata. "Tapi Bu, aku merasa aku sudah melakukan segalanya dengan benar. Aku kerja keras, aku ingin membuktikan pada semua orang kalau aku bisa. Tapi sekarang, aku merasa seperti gagal total. Aku malu, Bu." Ibu Siti menepuk punggung tangan Lina dengan lembut. "Kamu tidak gagal, Nak. Kegagalan itu bukan akhir dari segalanya. Itu adalah kesempatan untuk memperbaiki diri. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Semua orang pasti pernah jatuh, termasuk Ibu. Yang terpenting adalah bagaimana kita bangkit dan belajar dari kesalahan." Lina merasa hatinya sedikit terlepas dari beban yang selama ini mengekangnya. Kata-kata Ibu Siti menyentuh bagian terdalam dalam dirinya. Ia belum pernah mendengar nasihat seperti itu sebelumnya, apalagi dari orang lain selain Arif. Tiba-tiba, ia merasa Ibu Siti bukan hanya seorang ibu mertua yang terlalu peduli, tetapi juga seorang wanita bijaksana yang memiliki banyak pengalaman hidup yang bisa ia pelajari. "Tapi aku tidak tahu harus mulai dari mana, Bu. Aku merasa semua sudah berakhir," kata Lina dengan suara yang semakin lemah. Ibu Siti memandang Lina dengan penuh kasih sayang. "Kamu mulai dari diri sendiri, Nak.
mulailah dengan menerima diri sendiri. Jangan terlalu keras pada dirimu. Berikan waktu untuk dirimu sendiri untuk beristirahat dan berpikir jernih. Setelah itu, buatlah langkah kecil. Segalanya akan terasa lebih ringan jika kamu melihatnya langkah demi langkah. Lina mengangguk pelan, merasa sedikit lega setelah berbicara dengan Ibu Siti. Rasanya ada beban yang berkurang dari pundaknya. Ia menyadari bahwa Ibu Siti benar. Kegagalan adalah bagian dari hidup, dan ia harus menerima kenyataan itu. Namun, ia juga harus belajar untuk bangkit dan melanjutkan perjuangan. Ibu, terima kasih. Aku rasa aku belum pernah benar-benar membuka diri padamu. Aku terlalu fokus pada kekuranganmu yang menurutku mengganggu, tapi aku tidak melihat semua kebaikan yang kamu lakukan, kata Lina dengan tulus, merasa bersalah atas sikapnya selama ini. Ibu Siti tersenyum lembut. Tidak apa-apa, Nak. Setiap orang membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Ibu juga tahu ini bukan hal yang mudah untukmu. Yang penting, sekarang kita bisa saling memahami. Ibu hanya ingin kamu bahagia dan akan selalu ada di sini untukmu, apapun yang terjadi. Lina merasa hangat di dalam hatinya. Ia tidak pernah menyangka bahwa Ibu Siti yang selalu tampak mengatur hidupnya bisa memberikan nasihat yang begitu berharga. Sejak saat itu, Lina merasa sedikit lebih ringan. Mungkin memang benar, hubungan antara menantu dan ibu mertua tidak akan pernah mudah, tetapi mereka bisa saling belajar dan menerima satu sama lain. Beberapa hari setelah percakapan itu, Lina mulai berusaha untuk lebih terbuka kepada Ibu Siti. Ia mulai lebih sering berbicara dengan ibu mertuanya, bertanya tentang resep masakan, dan berbagi cerita tentang pekerjaan. Meskipun masih ada kecanggungan, mereka berdua perlahan mulai membangun ikatan yang lebih kuat. Pada suatu sore, saat Lina sedang membantu Ibu Siti menyiapkan makan malam, ia merasa lebih nyaman berada di dapur bersama ibu mertuanya. Bu, sebenarnya aku ingin belajar memasak lebih banyak. Aku tidak terlalu pintar masak, tapi aku rasa ini bisa jadi cara untuk lebih dekat dengan keluarga kita, kata Lina dengan senyum tipis. Ibu Siti tersenyum lebar mendengar kata-kata Lina. Wah, itu kabar yang menyenangkan, Nak. Ibu senang sekali kalau kamu ingin belajar. Ayo, kita mulai dari masakan kesukaan Arif. Nanti dia pasti senang kalau kamu buatkan. Lina tertawa kecil. Oke, Bu. Kita mulai dari yang sederhana saja dulu ya. Mereka berdua mulai bekerja sama di dapur, tertawa bersama, dan berbagi cerita tentang masa lalu masing-masing. Meskipun kadang masih ada kebingungan, terutama ketika Ibu Siti terlalu banyak memberi saran, Lina mulai merasa lebih nyaman dan lebih menerima kehadiran ibu mertuanya. Ibu Siti, di sisi lain, merasa bahagia bisa mendekati menantunya dengan cara yang lebih lembut dan penuh kasih. Saat Arif pulang ke rumah malam itu, ia melihat kedua wanita yang sangat berarti dalam hidupnya sedang duduk bersama di meja makan, menikmati hidangan yang baru saja mereka masak bersama. Wajah Arif berseri-seri melihat kedamaian yang mulai terjalin di antara mereka. Wah, makan malamnya enak sekali, ya? Ibu, Lina, kalian berdua memang hebat, puji Arif dengan senyum lebar. Lina dan Ibu Siti saling berpandangan dan tertawa. Untuk pertama kalinya, Lina merasa bahwa hubungan mereka bisa menjadi lebih baik, meskipun mungkin tidak sempurna. Namun, dengan saling pengertian dan kasih sayang, ia yakin hubungan ini bisa bertumbuh dan berkembang dengan indah. Beberapa bulan setelah hubungan Lina dan Ibu Siti mulai membaik, kehidupan di rumah semakin terasa nyaman. Kedua wanita itu sudah mulai saling memahami dan belajar untuk menghindari ketegangan yang dulu kerap muncul.
Lina kini merasa lebih dekat dengan ibu mertuanya, bahkan merasa ada ikatan yang lebih kuat antara mereka. Meskipun begitu, masalah tidak serta-merta hilang begitu saja. Terkadang, konflik-konflik kecil masih muncul. Namun, kali ini Lina merasa dirinya lebih mampu menghadapinya dengan kepala dingin dan hati yang lebih terbuka. Hari itu, Arif sedang bekerja di luar kota, dan Ibu Siti datang seperti biasa untuk mengunjungi mereka. Sejak pagi, Ibu Siti sudah menyiapkan berbagai bahan makanan untuk makan siang. Lina yang saat itu sedang duduk di ruang tamu, melihat keluar jendela dan menikmati sinar matahari pagi, tiba-tiba mendengar ketukan di pintu. "Lina, Ibu bawa bahan-bahan untuk masak siang ini. Ibu pikir kita bisa masak bareng lagi," kata Ibu Siti sambil tersenyum, membuka pintu dengan penuh semangat. Lina, yang masih merasa sedikit lelah setelah beberapa hari yang penuh dengan pekerjaan di kantor, mengangguk sambil tersenyum. "Terima kasih, Bu. Tapi aku rasa aku bisa masak sendiri hari ini. Paling tidak, biar kita coba masakan baru." Ibu Siti terkejut sejenak, lalu menatap Lina dengan penuh perhatian. "Oh, begitu ya, Nak? Kalau begitu, Ibu bisa bantu apa?" Lina melihat Ibu Siti dengan lembut. "Aku hanya ingin coba masak untuk kita berdua. Aku tahu Ibu selalu ingin membantu, tapi kali ini aku ingin belajar sendiri." Ibu Siti terdiam. Meskipun hatinya sedikit tergores karena tak bisa membantu, ia memahami bahwa ini adalah bagian dari proses yang harus dilewati Lina. "Baiklah, Nak. Kalau begitu, Ibu akan duduk di luar saja dan memberi kamu waktu untuk masak. Tapi, kalau ada yang perlu Ibu bantu, jangan ragu untuk bilangnya," jawab Ibu Siti dengan penuh pengertian. Lina merasa sedikit canggung, namun ia juga merasa dihargai. "Terima kasih, Bu," katanya pelan, sambil tersenyum tulus. Setelah beberapa jam berlalu, akhirnya makan siang pun siap. Lina menyiapkan menu sederhana namun cukup memuaskan, nasi goreng dengan bahan-bahan segar yang dia beli sendiri. Meskipun tidak terlalu sempurna, Lina merasa bangga karena berhasil memasak sendiri tanpa bantuan Ibu Siti. Saat makan siang bersama, suasana terasa hangat meskipun masih ada sedikit ketegangan yang belum sepenuhnya hilang. Ibu Siti duduk di hadapan Lina, mencicipi nasi goreng yang disiapkan Lina. Enak, Nak. Kamu masak dengan hati, ya?" puji Ibu Siti, sambil tersenyum bangga. Lina merasa senang mendengar pujian itu, meski ia tahu masakannya jauh dari sempurna. "Terima kasih, Bu. Ini baru pertama kali aku masak seperti ini, jadi aku masih perlu banyak belajar." Ibu Siti menatap Lina dengan penuh perhatian. "Tidak ada yang salah dengan belajar. Semua orang harus mulai dari awal, Nak. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Itu yang paling penting." Lina merasa hatinya sedikit meleleh mendengar kata-kata itu. Aku senang kamu bisa mengerti, Bu. Dulu aku sering merasa tertekan dengan perhatian Ibu yang terlalu banyak. Tapi sekarang, aku mulai mengerti kenapa Ibu melakukannya." Ibu Siti mengangguk perlahan, matanya berbinar. "Ibu hanya ingin kamu merasa diterima, Nak. Kadang, sebagai ibu khawatir jika kamu merasa sendirian atau tidak diinginkan. Itu sebabnya Ibu ingin selalu ada untuk kamu." Lina menundukkan kepala, merasa sedikit bersalah. "Aku tahu, Bu. Maafkan aku kalau dulu aku terlalu keras pada Ibu. Aku pikir perhatian Ibu itu mengganggu, padahal Ibu hanya ingin menunjukkan kasih sayang." Ibu Siti tersenyum lembut. "Tidak apa-apa, Nak.
Setiap orang punya cara masing-masing untuk menunjukkan kasih sayang. Ibu juga belajar banyak dari kamu. Terkadang, memberi ruang itu jauh lebih penting daripada memberi perhatian yang berlebihan. Lina menatap Ibu Siti, matanya mulai berkaca-kaca. Aku senang kita bisa bicara seperti ini, Bu. Aku merasa jauh lebih baik sekarang. Aku ingin hubungan kita jadi lebih baik lagi, dan aku tidak mau ada lagi yang mengganggu. Ibu Siti menggenggam tangan Lina dengan lembut. Kita akan terus belajar bersama, Nak. Tidak ada hubungan yang sempurna, tapi jika kita saling mengerti, segalanya akan lebih mudah. Setelah makan siang, Lina dan Ibu Siti duduk di ruang tamu, berbincang tentang banyak hal, tentang masa lalu, tentang kehidupan, dan tentang bagaimana mereka bisa saling mendukung. Lina merasa untuk pertama kalinya bahwa ia benar-benar diterima oleh Ibu Siti. Mereka berbicara dengan santai, tanpa ada ketegangan. Bahkan, Lina mulai merasa nyaman mendengar nasihat-nasihat Ibu Siti. Lina, Ibu pernah mengalami masa-masa sulit juga, saat suami Ibu meninggal dan aku harus membesarkan Arif sendirian. Itu bukan hal yang mudah, tapi Ibu percaya bahwa setiap kesulitan akan membawa kita pada kebijaksanaan yang lebih besar, kata Ibu Siti, menceritakan pengalamannya. Lina mendengarkan dengan penuh perhatian. Ibu sudah melalui banyak hal ya? Aku tidak tahu kalau Ibu pernah merasa begitu berat.